expect dalam 3 minggu, badan berotot dalam 1 bulan. Jadi dulu kamu bullshit semua korban itu. ya. Lebih susah bulking daripada cutting. Cutting mah tinggal kamu nggak makan doang gitu. Lebih Bulking mahal. tuh, aduh. Lebih mahal Wah, cutting apa bulking? kalau dari income, pendapatan tuh gede banget loh, gede banget. Oke guys, selamat datang di podcast aku kali ini. Kita kedatangan tamu lagi ya, coach juga, pelatih kebugaran juga sama kayak aku. Dia kesamanya kayak aku Halo, ini, halo. namanya Bayu Putra. Jadi kita Yoi. kenal dari Facebook ya. Kita Halo, belum pernah ketemu Rian. langsung ya. Belum pernah ketemu Belum, langsung ya. belum pernah. Nah hari ini aku beda nih. Jadi biasanya kalau aku bikin podcast aku ada pertanyaan. Nah, kali ini aku mau coba bikin podcast yang nggak ada pertanyaan. Mudahan aku nggak blank ya. Mudahan aja nggak blank. Ya, santai aja. Ya, aku mau kenalan dulu nih sama kamu. Ada kenal dulu. Oke, pernah. Halo Coach Ryan, halo buat semuanya. Nama aku Bayu Mardika Putra. Aku kelahiran Denpasar tahun 93. Dulu aku kuliah aku lahir di Denpasar tahun 93. Terus sebenarnya aku mulai nge-gym itu tahun 2016 ya. 2016 itu berarti 4 tahun yang lalu. Aku nge-gym tuh sebenarnya basicnya tujuannya gini aja sih. Pertama itu kayak kan dulu orang tua si papa obesitas ya, sakit, pinginnya cuma sehat doang gitu pertamanya. Cuma dipikir-pikir kenapa kok nggak sekalian ngebagusin badan aja gitu. Nah cuma aku nggak tahu caranya gitu loh. Aku nge-gym dari 2016 sampai 2018 ya udah sekedar aja, terus nggak ada progresnya gitu. Mulai serius tahun 2018, terus kayaknya aku bisa lebih, terus aku ngambil sertifikasi personal trainer tahun 2018. Maunya waktu itu, cuma waktu itu belum ambil sertifikasi, jadi ya udah masih kayak trainer abal-abal lah ceritanya gitu. Jadi awalnya karena lihat papa obes ya. Kalau mama kamu gimana? Mama sih sebenarnya sehat-sehat aja, dia aktif juga, tapi bukan tipe ibu-ibu yang suka olahraga gitu, aktif gerak, ikut banyak kegiatan organisasi. Itu cuma nggak diem-diem banget lah orangnya. Dia lebih aktif mama sih daripada papa. Nah aku mau tanya kamu, ada yang kamu mau tanyain ke aku nggak sebelum kita lanjut? Kenalan sama aku gitu. Kalau Coach Rian sendiri itu sendirinya gimana? Mulai latihan kapan? Aku mulai latihan Mulai kenal fitness gitu deh. 2012. Awal itu aku main. Udah senior banget. Enggak lah, badannya kalah sama kamu bro. Aku orangnya nggak ada duit buat makan bro, makanya dibikin konten bro. Malah curhat. Banyak yang komentar hate di YouTube aku ya, badannya kecil. Ya gimana kecil lah, orang nggak ada duit buat makan. Kita mau bayarin makan. Jadi 2012 aku hari itu main DDR. Kamu kan sama aku kan kita bakal ngomongin PAM nih, PAM, DDR, arcade mesin gitu. Karena kamu sama aku connect-nya di situ kan. Main DDR, terus di DDR itu ketemu pesulap. Jadi aku main sulap, terus di komunitas sulap itu ada yang main Rubik. Jadi aku ikut main Rubik karena aku masih muda kan, jadi masih coba-coba gitu kan. Habis main Rubik, di kontes di lomba Rubik itu ada body contest. Disitulah aku baru tahu badan itu bisa bentuknya kayak monster gitu. Sebelumnya kan orang natural, orang biasa kan ya kurus, gendut gitu-gitu doang kan. Kecuali mungkin kalau kita tinggal di Amerika ya, orang-orang pada buff semua kan, pada gede-gede semua kan, pada berotot dan ya karena genetiknya udah begitu. Ya jadi kita ini bisa dibilang minoritas lah yang badannya berbentuk-bentuk. Kalau di sana kan justru kalau kita kering, kalau kita kegendutan ya itu yang minoritas. Justru orang pada badannya pada bagus-bagus di luar. Itu yang aku tahu ya, tapi sebenarnya aku belum pernah keluar. Itu sih awalnya aku latihan. Aku mau tambahin dikit deh, sebenarnya perihal tentang badan kecil banyak hater itu mungkin ada sesuatu yang perlu ditambahin sama Coach Rian ya. Badan kecil tuh sebenarnya nggak masalah, tapi kan mereka nggak tahu knowledge-nya. Ya, orang betul. badan gede itu belum tentu
belum tentu mereka ahli loh. Badan gede itu bisa aja sekedar latihan karena kebetulan punya waktu latihan lebih banyak, kebetulan aja bisa makan lebih bagus, tapi kan knowledge-nya belum tentu. Emang tantangan sih buat trainer yang badannya kecil-kecil kayak kita gini. Kamu kecil, aku gimana? Serius aku kecil. Itu di foto doang kok. Jadi gitu. Jadi aku mau tanya soal, kamu udah ada bikin ini nggak sosial media gitu selain di Facebook ya? Aku ada di Instagram. Jadi Instagram itu platform aku buat aktif juga ya. Aku kan kerja pegawai tetap di gym. Jadi kalau aku promosi apa-apa tuh biasanya lebih aktif di Instagram juga. Boleh kasih tahu kamu? Lebih gampang catch up people-nya lewat sana. Oh, soalnya memang banyak populasinya sekarang di Instagram sih. Kamu ada bikin YouTube nggak? Sebenarnya aku ada bikin YouTube, cuma YouTube itu kalau misalnya di waktunya agak luang, terus aku bikin YouTube. Ini bentar ya, aku masukin kucing dulu ya. Jadi Bayu ini pencinta kucing juga guys. Jadi dia main game, fitness. Iya. Kamu main game nggak? Kalau main game, sekarang aku main game di PS4 sih. Apa? Kalau game HP sekedar aja. PS4 sekarang aku main Ghost of Tsushima. Oh, GOT. Kalau di game HP kemarin main apa sih? Paling kalau lagi iseng-iseng doang main Among Us. Among Us. Sama temen, udah itu aja. Iya. Terus dia pencinta kucing juga. Kamu sejak kapan pelihara kucing? Pertanyaan yang faedah sekali. Dari tahun lalu sih sebenarnya, kucing kampung, kucing di jalan, ada kucing cacat, udah aku pelihara. Kamu pernah keluar ini nggak? Keluar Bali? Keluar Bali dulu aku kuliah di Bandung tahun 2011. Aku lama tinggal di Bandung, 5 tahun di sana. Oh, berarti itu kamu sebenarnya awal-awal mulai pingin fitness itu pas kuliah. Kenapa? Yang menyebabkan itu kan kamu berarti kan pisah dari orang tua kan? Orang tua di Bali kan? Kok bisa orang tua kamu di Bali yang obes tapi kamu jadi fitness di Bandung? Gimana tuh? Kalau misalnya Rian, Coach Rian ngeliat foto aku dulu tuh, aku tuh gendut loh dulu, gendut banget. Nanti kapan-kapan aku share ada foto aku. Terus aku kan ngerasa, gila masa aku kayak gini terus, bentar lagi mau wisuda nih, terus aku kayak gini gitu kan, males sih ya. Jadi ya udahlah, coba waktu itu aku hire personal trainer. Aku nggak latihan sendiri lagi waktu itu. Akhirnya coba hire personal trainer, diajarin cara-cara pakai alatnya, tentang basic nutrition, diajarin. Aku pasang timeline sedikit yang penting aku wisuda badannya bagus itu. Jadi nggak permanen. Nah waktu aku wisuda, aku bisa achieve body goals-nya, cuma beres itu ya udah bablas lagi gitu. Oh, jadi wisuda udah badan bagus, habis wisuda party lagi makannya. Iya, balik lagi. Balik lagi. Nah tadi jadi bukan cuman karena orang tua kamu ya yang obes, tapi karena kamunya juga badannya overweight banget. Jadi waktu mau wisuda nggak pede gitu ya. Jadi pertama kali kamu latihan? Iya kan malas ya. Gimana? Ceritain. Kan malas ya, udah itu foto momen berharga banget, masa iya benar. Gak asik di foto gitu sih alasannya. Tapi sebenarnya bisa aja kamu wisuda gendut, terus kok sekarang gini ya, tuh lihat di foto wisuda gemuk banget gitu kan. Sebenarnya apapun ya kan malas ya gitu. Iya benar juga sih, lebih bagus lah kalau badannya lebih ini proporsional ya. Ya gitu deh. Jadi pertama kali kamu latihan pakai personal trainer itu pertama kali banget tuh, atau kamu sudah ada? Enggak. Nah gimana? Kalau pertama kali latihan itu kan dekat kosan aku tuh ada gym kecil gitu ya, gym ruko gitulah. Ya banyak mahasiswa di sana, ada sih trainer di sana. Cuma waktu itu aku masih egois gitu loh. Oh aku tahu alat ini, aku lihat dari internet. Oh alat ini tuh buat latihan bicep, alat ini buat latihan chest. Tapi aku nggak ngerti sebenarnya aku tuh lagi latihan apa. Aku juga nggak punya program gitu. Aku latihan chest, ya udah. Aku tuh gerakan bener apa enggak, aku nggak tahu gitu. Nah aku tuh sampai pas mau wisuda itu, tim udah keluar banyak uang. Aku beli suplemen juga lagi, nggak ngerti apa-apa. Kok aku nggak dapet apa yang aku pingin gitu. Yang katanya orang-orang kalau lihat di YouTube kan six pack dalam 3 minggu, badan berotot dalam 1 bulan. Jadi dulu kamu korban ya. Justru makanya korban. Kamu berbicara itu di Facebook, ternyata kamu adalah korban dari para orang jual suplemen. Berapa total yang kamu habisin hari itu?
Waktu itu aku beli apa aja ya? Aku beli gainer. Pasti, oh. Itu udah habis, tapi nggak. Itu pertama gainer. Udah habis kan. Terus aku ngerasa kok nggak ada perubahan apa-apa gitu. Artu mau Terus gedein badan orang ya? bilang, coba pakai whey deh. Coba pakai whey deh. Whey itu konsentrat proteinnya lebih bagus, lemaknya lebih dikit gitu. Jadi nggak bikin gendut gitu. Udah aku beli whey. Tuh anggaplah si gainer tuh harganya 700.000 lah. Terus aku beli whey lagi nih 700.000. Udah habis 1 ember. Kok nggak dapat apa-apa lagi. Yang paling nyebelin itu waktu aku beli ini produk-produk slimming, Ultra Rip lah atau Hydroxycut atau apalah gitu yang buat bikin kafein, yang pre-workout, kafein, ya itu juga lah termasuk. Itu bener-bener sumpah itu nggak penting banget. Udah pokoknya buat suplemen doang tuh udah habis 5 jutaan lah. Buset, aku expect-nya kamu bakal habis 2-3 juta ya. Ternyata habisnya 5 juta loh. Nah, itu banyak banget. Karena aku egois waktu itu. Nggak ngerti apa-apa. Belum lagi yang nyebelin tuh aku punya suplemen nggak habis. Terus beli lagi yang baru gara-gara panas-panasin teman. Dia udah terlanjur kadaluarsa gitu. Shaker aku sampai numpuk kan, biasanya kalau beli suplemen bonus shaker tuh, shakernya numpuk juga. Udah. Shaker kalau beli yang besar itu biasanya dikasih shaker emang. Kalau beli yang kecil kayak 3 lbs doang nggak dikasih. Ya. BTW kalau sekarang kamu pakai suplemen apa berarti? Kalau sekarang aku karena lagi bulkingnya aku pakai gainer, terserah mereknya apa aja. Sama menurut aku yang penting itu ini ya, paling penting multivitamin. Itu bisalah beli di apotek, kayak di apotek-apotek yang lumayan terkenal, cari aja. Aku tuh ngerasa pentingnya multivitamin itu gini, itu penting buat daya tahan, apalagi buat keadaan sekarang ya. Kan nggak lucu ya, orang badannya bagus, badannya berotot, terus dia masuk angin lah, pilek, batuk. Menurut aku yang namanya suplemen yang paling penting itu karena itu agak sulit didapatkan dari primary source kita, dari makanan utama kita, jadi boleh ditambah itu. Aku juga sempat lama kok vakum nggak pakai suplemen kayak whey sama gainer, tetap bisa clean masih, asal tahu apa yang dimakan. Itu aja. Kalau dari aku yang suplemen 3 ya, kalau bisa pilih 3 penting itu whey protein, fish oil, sama kalau ada duit itu kreatin. Kalau ada duit lagi tambahan. Tapi kreatin murah lah. Yang mahal tuh whey-nya. Sama fish oil juga lumayan sih. Iya, 1 ember. Fish oil tuh suplemen buat hewan peliharaan juga loh sebenarnya. Iya. Oh, biar kita dipelihara gitu ya. Enggak, jadi dulu aku melihara anjing aku pakai suplemen fish oil. Bisa dimakan manusia sih sebenarnya. Kamu juga bisa minum dong itu. Sebenarnya bisa. Kamu bisa nanti dapat skill ngobrol sama kucing. Tapi kan dosisnya beda. Program pertama yang PT kamu kasih apa? Dan menurut kamu PT kamu yang dulu tuh pintar nggak? Kan kamu kan sekarang sudah dapat content knowledge kan? Kamu merasa ada yang PT aku dulu tuh waktu pas di Bali, apa yang di Bandung nih? Yang pertama kali, yang di Bandung. Yang pertama kali waktu pas aku mau wisuda itu, PT aku itu dia atlet binaraga. Nah, aku trustnya karena dia punya foto-foto di gym itu, ada namanya dia, ada pialanya, udah aku trust gitu. Tapi knowledge kayak health disease, terus knowledge tentang muscle imbalance, terus otot-otot secara detail itu dia masih kurang banyak tahu. Karena dia menurut aku coach Kiki waktu itu namanya, dia sebagai bodybuilder ya itu aja, nggak lebih dari itu sih. Itu yang pertama. Terus yang kedua waktu di Bali, coach aku sekarang satu tempat kerja sama aku. Dia lebih muda dari aku. Sebenarnya dia pintar banget, dia ngejelasinnya detail banget. Cuma waktu itu karena aku dilatih sama dia dan aku ngerasa bisa lebih dari itu, yaudah aku ngelamar jadi PT di tempat yang lebih besar, the biggest gym industry in Indonesia adalah pokoknya. Oh, sekarang kamu di situ? Enggak, aku udah keluar. Oh, balik lagi. Kalau sekarang gimana nih untuk orang bisa PT sama kamu nih? Bisa datang, ada namanya Star Gym. Itu ada di Hotel Aston. Jadi gym yang nempel sama hotel gitu. Di sana PT-nya ada berapa, bro? Sekarang PT-nya ada 6. Cewek 1, yang cowok 5. Semuanya sertifikasi nggak? Beda-beda background itu PT-nya. Hah? Beda-beda background? Semuanya sertifikasi. Iya, semuanya sertifikasi.
Karena menurut aku sertifikasi itu penting ya. Betul. Meskipun orang itu dia pinter dan dia paham tentang fitness cara pakai alat itu gimana, tapi kalau nggak dites sertifikasi itu nggak bisa jadi bukti yang dia kalau itu kompatibel gitu. Kalau menurut aku sih gitu ya. Aku juga setuju sih. Karena kalau ikut sertifikasi setidaknya kalau dia lulus, dia ngerti basic yang nggak mitos gitu. Bukan yang katanya Iya, katanya bro science. Iya. Terus kamu ada ngajar ini nggak online nggak sekarang? Atau full time kamu di sana Star Gym? Aku di sana full time. Sempat mau bikin program online karena menurut aku program online itu agak susah banget diterapkan loh, meskipun yang sudah senior juga ya. Terutama buat fitness influencer juga di luar sana. Online itu kelemahannya gini. Ketika orang itu disuruh melakukan gerakan yang lumayan kompleks, kayak squat sama deadlift, siapa yang ngawasin? Iya betul. Menurut aku itu nggak efektif loh. Mungkin kalau misalnya dikasih program, oh hari ini kamu latihan squat, hari ini kamu latihan deadlift, hari ini kamu bikin makan kayak gini, kamu harus makan segini kalori gitu. Iya sih bisa, tapi pas lagi latihan, siapa yang ngawasin? Orang kalau misalnya lagi bicep curl, anggaplah yang gerakannya angkat dumbbell doang gitu. Kalau lengannya ikut maju, kan bahunya gerak. Siapa yang bisa ngawasin? Betul. Itu yang penting. Jadi kayaknya program online tuh enggak dulu. Aku fokus yang offline aja. Tapi aku bisa. Bisa. Tapi ada yang ini nih, counternya itu adalah pakai live streaming. Ini pakai live streaming. Kalau kayak kita gini, tapi ya ini sih. Ada kelemahannya juga ya kan, kita nggak bisa lihat sudut yang ini ya, sudut yang lain ya. Kan squat kan nggak cuma lihat dari belakang, tapi dari samping juga. Memang banyak kelemahannya sih, tapi mungkin keuntungannya ada satu. Ada keuntungannya juga selain bebas tempat. Mungkin biasa online lebih murah, itu aja sih. Iya. Ini yang live coaching ya. Modal kuota doang ya. Ya, modal kuota. Kemarin aku sempat ada 2 teman, yang satu di Jakarta, satu di Jepang. Aku coaching online gitu. Sejauh ini sebenarnya bisa, cuma sebagai trainer yang aku harus punya tanggung jawab memaintain orang, yang harus memperhatikan orang secara detail, aku kayak ngerasa bersalah gitu loh. Aku nggak bisa ngasih hal yang spesifik, yang detail sama dia, meskipun HP yang ditaruh di depan, ini gerakanku bener nggak? Nah gimana ya? Soalnya menurut aku personal trainer itu tuh keeping touch-nya itu adalah saat klien sama trainer dia bertemu secara fisik di sana. Betul. Jadi coaching aku di sana. Kita nggak sedang ngelatih doang, tapi kita buat emosional di sana. Betul. Antara klien sama trainer. Karena gitu. Apa ya? Pertama dari segi semangat ya. Kalau kita online kan kita bisa aja matiin HP-nya tuh atau di mute. Iya. Nggak mungkin sih. Intinya feel-nya beda lah. Di tempat kerja aku yang dulu tuh, di tempat kerja aku yang dulu tuh, kalau misalnya membernya tuh nggak datang, aku tuh dimarahin sama manajer aku. Kok membernya nggak datang sih? Kamu jadi trainer ngapain aja? Loh, kok saya disalahin? Kenapa kamu disalahin? Ya kayak gitu sih. Karena dia ngabisin sesi ya. Jadi dulu tuh di tempat kerja yang aku yang dulu, kalau misalnya member itu dia udah beli paket personal trainer sesi gitu, tapi nggak dipakai, aku nggak digaji. Ya, betul. Jadi harus habis baru digaji gitu. Jadi duitnya ke dia kan, nggak ke kamu kan kalau nggak habis. Ya. Kasih aku tips tuh gimana caranya kamu closing di sana yang dulu. Ketemu orang nih baru nih. Ini step-stepnya ya yang diajarin di. Ini bisa dicoba juga buat yang nonton lagi yang lain. Ini buat teman-teman yang khususnya personal trainer ya, yang kerja di gym nih terutama. Target untuk orang yang mau di-closing sama personal trainer itu paling gampang adalah orang yang nggak pernah datang ke gym, orang yang nggak pernah olahraga. Jadi ketika dia tuh datang nih ke gym tuh nanya-nanya sama resepsionis gitu, resepsionisnya ngisi ini kan data, daftarin, ngisi data-data, dia bayar gitu. Tugas personal trainer pertama kali adalah kenalan dulu, say hi, ajak dia jalan-jalan di gym ada fasilitas apa aja, kasih tahu ini alat free weight, ini alat ini, emosional di sana. Nah, terus sebagai personal trainer, kasih dia pertama kali free trial, latihan. Kenalin sama alat-alat, ini alat buat chest press, ini alat buat apa gitu. Harusnya personal trainer tuh tahu dia itu
kalau misalnya nggak pernah olahraga, dikasih yang susah-susah, disuruh kayak deadlift kan nggak mampu juga ya. Kasihlah alat-alat yang fun, kayak misalnya chest press, lateral pull down, yang kira-kira fun lah gitu. Habis itu tanya responnya gimana gitu. Terus tanya balik aja, pasang goals si orang ini itu maunya kayak gimana goalsnya. Mau lost weight kah, atau muscle gain kah, atau meningkatkan performa atletiknya. Misalnya dia pingin lari lebih kuat, dia pingin nanti kalau misalnya ada olahraga renang, dia pingin nafasnya lebih kuat. Terus yang terakhir, apa dia itu pinginnya cuma sehat doang gitu. Nah, kita dari 4 goals dia ini udah setting nih. Kalau misalnya mau muscle gain, ya udah nanti dibantu step-stepnya gimana gitu. Udah di situ aja. Kalau dia datang lagi ke gym, jangan ditemenin. Dia bingung sendiri ntar. Pada saat dia bingung sendiri tuh tembak langsung. Harganya segini. Kalau misalnya mau ditemenin latihan, kalau enggak, siapa nemenin, ntar cedera lo. Tuh. Ditakut-takutin tuh, itu beda-beda ntar cedera lo. Ya, beda-beda sih. Caranya gimana, cuma aku lebih suka gitu caranya. Aku pernah pakai PT trial di salah satu merek juga. Jadi aku nih udah fitness nih, kan udah lama ya. Udah 2 tahunan fitness lah, udah ngerti. Jadi pertama kali aku datang, dia langsung lempar aku ke treadmill 30 menit. Terus kita kapan angkat bebannya ya? Bentar habis treadmill. Oke, treadmill habis itu main alat shoulder press. Habis alat shoulder press terus alat apa lagi tuh? Cuma 2 alat habis itu udahan. Aku soalnya trainer itu mungkin karena aku udah bilang aku pengen rasain doang PT, aku nggak bakal ambil sesi. Mungkin karena aku bilang gitu ya, atau gimana? Jadi dia kayak down gitu kali. Males ya. Trainer itu juga harus punya namanya 6P atau 6P. Itu 6P. Ketika dia ngajarin orang ya. Jadi yang pertama itu program name. Yang pertama itu misalnya gini, ada alat chest press nih. Yang pertama program name. Kak, ini alatnya namanya chest press. Yang kedua purpose. Purpose. Tujuannya buat latihan dada nih. Duduk dah nih di depan, kasih tahu nih buat latihan dada atau otot pectoralis. Yang ketiga, position. Duduk tuh di depan mesin. Di depan mesin duduk, ambil kuda-kuda, posisinya gimana? Program name, purpose, position. Terus yang keempat, process of breathing. Cara bernapas gimana? Nah, habis dia tahu cara bernapasnya, yang terakhir progress dan regress. Jadi kalau dia kerasa itu sangat mudah bagi dia, challenge ya buat tambah lebih berat. Kalau misalnya lebih terlalu berat buat dia, ya turunin aja. Gitu. Itu yang personal trainer wajib tahu sih. Jadi dikasih tahu alat, contohin karena itu progress sama regress sekaligus. Oke. Regress bukan P, bro. Regress R. Itu jadi satu kesatuan sih. Oke. Nah, kalau misalnya sendiri, kalau mau closingin orang, biasanya gimana caranya? Untuk sekarang, aku kalau closing nggak pernah aku nawarin orang. Dari dulu sih aku nggak pernah nawarin orang. Jadi selalu orang kontak. Yang nyari ya? Iya, jadi selalu orang yang kontak aku. Taunya dari mana? Waktu di Jakarta orang tahu aku dari Instagram, dari hashtag personal trainer Jakarta, PT Jakarta. Sekarang juga ada satu klien yang dapat dari hashtag personal trainer Samarinda. Ya dari hashtag itu sih, dari ini. Kalau dari YouTube kebanyakan nanya-nanya doang sih. Di Instagram aku juga nggak tahu, mungkin belum dapat aja gitu. Ini aku lagi goalsnya pengen 1 juta subscriber di YouTube. Jadi bisa dapat ya itulah dapat uang, dapat fame, dikenal juga. Ya bisa endorse, bisa macam-macam lah, kemana-mana lah. Kalau menurut aku zaman sekarang kalau kita terkenal lebih gampang cari uang. Iya nggak sih? Menurutku sih gitu ya. Zaman sekarang. Kan dari kenal bisa apapun yang kita tawarkan orang pasti mau. Karena orang beli personal trainer karena kitanya kan, bukan karena orang ini bisa bla 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 bla. Menurutku sih gitu. Iya benar. Kalau orang udah tahu aku bisa bikin orang begini-begini, ya orang pasti beli PT sama aku sih. Dan aku paling kalau sebel. Harga gimana? Nah itu dia. Dan aku paling sebel ditanyain harga di luan.
Jadi DM, halo, harga PT-nya berapa? Aku paling malas. Paling malas balasin sih. Karena dia nggak lihat value kan, dia nggak lihat kita bisa ngasih apa, dia lihat harga kita berapa. Kalau nggak harganya nggak murah ya nggak diambil ya. Ya aku nggak mau klien kayak gitu sih. Oh iya bener. Udah datang aja dulu, kita ngobrol, kita latihan, baru harga gitu ya. Ya intinya belum apa-apa. Jadi kayak nggak ada juga yang bla 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 bla, dia pengen beli terus tawarin harga. Wah, saya nggak nyangka kalau semahal ini. Apalagi di sini ya, di Samarinda ya, kan harganya beda banget ya sama di Jakarta. Iya, jujur aja di Samarinda sekarang ini sih PT-nya nggak sebanyak Jakarta, tapi mudahan ya. Terus mindsetnya juga beda dari cewek ya, terutama ngapain angkat beban nanti jadi gede. Masih gitu mindsetnya. Gitu. Aku kan nggak angkat yang berat-berat, nggak mau di gym kamu kelihatannya aratnya berat-berat. Apa itu plat check segede gini? Aku bilang kan bisa disesuaikan. Kalau bisa angkatnya ya 10 kilo ya 10 kilo aja. Siapa yang suruh angkat 100 kilo? Baru tadi aku melatih 2 cewek, aku bilang gitu. Kalau cewek latihan beban nggak bakal berotot, tenang aja. Kalau bisa lihat fitness influencer cewek-cewek itu, mana ada badannya berotot, badannya itu langsing, tone, clean semua. Betul. Gitu. Tapi sebenarnya bisa bro, cewek berotot bro. Tanpa apa ya? Tanpa testosteron juga. Sebenarnya bisa. Cuman harus kalori surplus. Sedangkan kalau dia nggak kalori surplus, kalau dia makan nih kalori surplus terus dia latihan ya dia bakal gede juga ototnya tetap. Apalagi kasih program hypertrophy ya. Nah, kalau dia ada tuh pegulat yang cewek, wrestler atau pegulat itu, ya kalau mau badan kayak gitu nggak apa-apa, bisa juga. Betul, wrestler bagus-bagus nggak kayak hemok banget. Ini aku nonton ini. Gitu. Kamu nonton anime nggak? Apa? Nonton anime nggak? Dumbbell ini kan? Ya. Baru bilang. Itu keren banget. Ya itu bagus tuh anime yang buat ngajarin alat-alat di gym. Aku baca komiknya sih juga daripada nonton anime. Sebenarnya jadi kalau di komiknya itu satu chapter dia ngebahas alat apa udah gitu. Oh gitu. Jadi di komiknya lebih jelas ya? Iya, kalau di komiknya dia chapter ini lagi bahas leg press ya udah bahas leg press aja gitu. Oh, jadi hasilnya gitu. Aku baru tahu karena aku nggak suka baca sebenarnya orangnya. Aku lebih suka nonton video, walaupun lebih panjang nggak masalah. Waktu lebih habis nggak masalah karena aku lebih merasa ya dibanding baca. Tapi baca sebenarnya bisa juga, tapi karena aku baca tuh lambat loh. Aku tuh kalau baca lambat banget. Aku malah kebalik, aku nggak ada waktu buat nonton. Sumpah aku di hari-hari itu harus apa ya? Aku tuh orangnya strict sama time-nya. Aku nggak pernah telat kalau misalnya ngelatih sama orang. Orang misalnya datang jam 7 pagi, ya udah jam 6.50 paling nggak aku harus sudah ada di sana. Aku orang strict sama time, jadi waktu aku terbatas sekali. Ya gitu sih. Nah, jadi daripada nonton aku baca. Aduh. Tapi aku ada beberapa poin yang nggak setuju sama anime itu sih. Nggak semuanya ya. Tapi itu bagus animenya. Tapi ada beberapa poin yang ini kayaknya nggak deh. Tapi ya itu lumayan ngasih ini ya, dorongan ke orang yang nonton. Kan yang orang nggak ngerti kan jadi tahu lah. Setidaknya nggak salah, nggak bikin cedera. Soal jam kerja kamu ngomongin soal waktu, jam kerja kamu sekarang gimana? Apakah dari berapa atau kalau ada klien doang baru datang atau gimana? Di Star Gym? Aku tuh hitungannya sekarang pegawai tetap ya. Yang penting aku 8 jam di sana. Jadi gym aku itu bukanya 2 shift. Jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Habis itu dia tutup. Habis itu buka lagi jam 4 sore sampai jam 9 malam. Dan kamu kalau weekend tuh, kalau misalnya weekend dia jam 7 sampai jam 12 siang aja. Sorenya tutup Sabtu Minggu setengah hari. Ya, Sabtu Minggu setengah hari. Sebenarnya dikasih libur, sudah milih Sabtu sama Minggu. Cuma karena Sabtu Minggu itu kan habis siang libur kan, maksudnya cuma buka setengah hari. Daripada libur yang mending aku datang aja gitu. Nambah-nambah uang, nambah-nambah kecap ke klien, kenalan sama member. Soalnya makin sering kita tuh jaga di gym, makin sering kita kenalan, tahu banyak sama orang, peluang buat ngambil PT kan makin gede. Tuh. Betul, sekarang kamu ada handle berapa bro? 3, 4, 5? Aku baru mulai itu September, baru banget ini di gym. September akhir
tanggal 20-an kemarin. Kalau sekarang belum ada. Tapi aku ngajar kelas. Oh ya, aku lihat itu yang Ngajar kelas juga. yang kayak body weight ya, atau HIIT atau ada weight-nya ya. Ya itu kayak body weight. Jadi ngajar grup bareng-bareng gitu. Ya target aku ada jam kerja di sana full lah, ada klien juga. Nah, aku juga nggak mau kerja capek-capek juga. Tahu limit lah. Kenapa kamu baru kerja di sana sebelum pengalaman kamu nih dari kamu lulus SMA, kamu berarti kuliah full ya? Atau kamu ada sambilan? Kuliah full. Setelah kuliah. Waktu itu aku kuliah full. Jurusan apa ya kemarin? Dari sambilan. Kemarin aku ngambil jurusan ekonomi pemerintahan. Nggak nyambung ya? Kenapa ambil kuliah, bro? Kenapa ambil kuliah? Kalau pengalaman dari orang tua, pengalaman dari keluarga-keluarga juga, jadi kuliah itu sebenarnya bukan nggak cuma cari ilmunya ya, tapi banyak knowledge yang nggak sekedar textbook gitu. Kita bersosialisasi, kita bikin mindset, apalagi ngerantau ya, kan bedanya kalau misalnya kayak Rian nih, merantau ke Jakarta kan beda kalau misalnya tinggal di Samarinda terus gitu. Betul. Kita kenalan sama orang baru, terus ya kita nggak cuma textbook doang yang belajar buku gitu. Kebetulan aku kuliah di Bandung juga bukan kampus yang gampang lulusnya gitu. Salah satu kampus swasta yang pelit lulusnya, yang itu paling susah di Bandung sih sebenarnya. Jadi sekarang S1 udah ya, ekonomi? Udah S1. Luar biasa. Terus setelah kuliah, lulus S1, apa langsung ke gym yang itu atau ada lagi nih sebelumnya timeline-nya nih? Karir aku lumayan panjang. Jadi pas habis lulus kuliah, aku ditawarin jadi agen asuransi. Sampai sekarang masih sih. Itu bisa jadi side job. Terus aku pernah kerja di administrasi sekolah, bagian tata usaha itu loh, administrasi gitu. Yang kalau orang bayar SPP, orang ya gitulah, administrasi sekolah gitu, sekolah swasta. Habis itu aku jadi cook di restoran Chinese food. Yang bantu masak. Pas jadi cook itu, ya yang bantu masak. Tapi bukan leader chefnya ya, aku asisten chefnya. Kalau leader chef kan pakai koki kepala. Kamu yang itu preparasi ya? Tinggi. Aku kopi top preparasinya. Aku juga belajar. Aku juga belajar masak-masak. Terus aku tuh mikir gini, waktu itu aku udah nge-gym, cuma kayak masih sekedar aja gitu. Kan kalau orang nge-gym itu perlu nutrisi. Betul. Ya. Aku tuh nggak bisa masak. Kebetulan aku bisa di sana diajarin bikin healthy food gimana, bikin bumbu gimana. Oh ya udah. Jadi waktu itu aku nge-gym, tapi waktu aku lebih banyak di dapur. Nah habis itu aku ya itu pindah jadi personal trainer di gym yang paling besar di Indonesia itu. Gym yang paling besar di Indonesia ini loh, ambigu ya, bisa merek G, bisa merek C. Nah, ya adalah pokoknya. Kamu ini nggak punya menurut kamu apa ya, pengalaman kamu di gym yang besar itu menyenangkan apa enggak sih? Aku sebenarnya tahu, cuma aku mau tanya aja. Apa? Dari income gede ya? Kalau dari income, pendapatan tuh gede banget. Cuma jam kerjanya nggak enak sih. Bukan nggak enak, nggak cocok buat aku. Jam kerjanya lebih dari 14 jam lah di sana. Kenapa? Misalnya gini, aku lagi shift pagi nih, jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Udah tuh aman tuh. Aku punya klien, dia datangnya sore. Ya, aku punya klien, dia nggak bisa latihan pagi. Ya udah, sebenarnya aku harus datang lagi. Tapi untuk satu orang ini aja kan? Ya kalau satu orang, kalau kliennya banyak. Iya betul. Berapa ya itu rekor kamu punya klien yang kamu handle satu waktu ya? Bukan satu hari ya, satu hall. Bukan satu hari, maksudnya klien yang daftar lah sama kamu, rekornya. Kalau rekor sebenarnya nggak banyak, cuma berapa nggak banyak? 12 lah. 12 untuk satu orang sih lumayan ditampar tiap hari sih. 10 aja udah tepar loh, 8 aja udah produktif banget. Ya itulah makanya mengelola. Iya. Terus waktu kamu kan bilang kamu jadi cook, COOP gimana tulisannya? Cook. Cook, oh jadi cook. Nah, apa masakan yang
kamu diajarin gitu, yang kamu berhasil lah masaknya awal-awal itu? Itu Chinese food sih, jadi kayak yang gampang-gampang lah, kayak capcay, fuyung hai gitu, terus ayam goreng tepung ditambahin macam-macam sih. Pinginnya apa, mau salted egg, terus mau pokoknya basic Chinese food itu dari saus-sausnya yang bukan western food ya. Kalau western food itu lebih ke teknik masaknya sama tampilan hidangannya. Kalau Chinese food itu kita kenalan sama bumbu-bumbunya lah, ada kayak misalnya sesame oil, terus ada fish sauce, ada oyster sauce, lebih banyak main di sana daripada ke tampilan sama teknik masaknya. Kalau misalnya western kan grilled, oven, masaknya cuma garam sama merica doang. Ya gitu sih. Kalau Chinese food lebih kayak sebumbu sih. Bener bisa masak yang aneh kalau bikin aja. Kalau enggak, udahlah kayak sekarang kayak goreng tepung ya. Ayam goreng tepung. Untuk sekarang kamu pakai program apa nih? Apa ada program spesifik atau lagi ngelatih otot apa ini? Kan kamu bilang kamu lagi bulking ya? Atau kamu naikin semuanya kah? Atau kamu spesifik kayak pengen gedein tangan atau gedein back atau apa gitu? Kalau sekarang sebenarnya gini, sebelum aku nge-gym di tempat yang baru sekarang ini, aku ada nge-gym di tempat kecil gitu kan. Nah, di Star Gym ini aku ada nge-gym di gym ruko kecil gitu. Gym yang kecil ini namanya Royal. Nama gymnya Royal. Dia itu banyak orang-orang yang sering ikut body contest gitu di sana. Nah, suatu hari si Royal ini sebelum corona melanda, dia pasang ini poster mau ada kompetisi, ada 2 kompetisi nih. Oh, udah sekalian deh, aku ikut 2 ini gitu. Udah pasang target nih. Udah waktu itu aku latihannya kenceng, terus tiba-tiba ada pengumuman nggak boleh latihan, dicabut posternya. Terus aku kan nanggung ya, udah latihan, udah siap-siap gini. Sebelah terus nggak ada apa-apa, mau diet juga, kalau aku diet takut sakit gitu, ya udah bulking aja sekalian gitu jadinya. Jadi kamu udah turun, nggak jadi, naikin aja dulu lagi ya? Iya, naikin aja terus. Sekarang, sampai kapan nggak tahu, terus saya naik. Forever bulking sih, selamanya bulking. Forever bulking lah ini. Ini tanya soal corona nih, ngaruhnya di hidup kamu gimana? Waduh, luar biasa, terutama di Bali ya, kacau banget. Iya, Bali kacau loh, sampai McD tutup, itu tersebar banget. Terus gimana? Terutama Bali itu, kita kan banyak hidup dari pariwisata ya. Jadi kalau misalnya Rian main ke Bali, misalnya main ke daerah Kuta, Legian gitu, daerah situ itu pokoknya isi komplek hotel semua sih. Udah pokoknya tempat wisata gitu. Tiap hari itu ada ribuan bule yang datang, turis. Sekarang aja mana ada ribuan itu bule nggak ada yang datang ke sini. Pada pulang kampung ya? Pada pulang kampung ya? Ya pada pulang kampung sama nyangkut lah di negara masing-masing. Di situ perputaran uang sangat lambat sekali. Gym industri banyak yang gonjang-ganjing. Kan orang juga takut sama corona ya, takut sama keramaian. Gimana caranya gym biar dapat uang, tapi kalau orangnya nggak ramai kan susah ya. Itu sih. Buat industri fitness emang tantangan banget sih gym ini. Bagi yang offline ya. Kita tuh pingin orang hidup sehat, tapi kalau misalnya kebanyakan orang datang ke gym ngeri juga gitu loh. Betul. Nggak tahu dari mana virusnya, tapi bisa cek suhu kan. Tapi itu juga bisa jadi ODP juga sih. ODP. Ya, kalau cek suhu tanpa gejala. Cek suhu saat orang latihan tuh. Saat orang latihan suhu badan meningkat loh, apalagi mereka kardio, lagi sepeda, betul. Lagi treadmill, tapi kan kalau meningkat. Ya, apalagi kalau dia belum parah nggak ketahuan kan, dia ya biasa aja gitu. Iya makanya. Jadi ya udahlah, tantangan banget ini. Kemarin gymnya sempat mencek tutup, kasihan bosnya sih sebenarnya, gimana ngegaji karyawannya. Jadi akhirnya ditutup. Tapi kalau sekarang yang Royal itu. Iya, semua tutup, semua gym sempat tutup lama. Berarti banyak klien itu bule ya? Orang luar? Kalau di daerah tertentu ya. Tapi kalau misalnya di Denpasar, banyak orang-orang lokalnya nggak sih, nggak banyak bule. Kamu pernah dapat bule? Bukan, nggak pernah kalau di tempat yang dulu. Tapi kalau yang bukan orang Bali sendiri banyak. Karena di gym yang besarnya itu banyak orang yang dari luar gitu loh kan. Bersimnya mereka satu Indonesia. Jadi dulu sering
ada klien kamu yang ini Western? Bukan klien aku, tapi dia nge-gym di sana gitu. Oh, oke. Jadi kamu lagi bulking natural aja. Maksudnya ada gedein otot tertentu apa enggak? Enggak, tapi gara-gara aku lagi cedera di kaki aku. Jadi di paha. Kenapa tuh? Biar yang lain tahu juga. Rectus femoris. Rectus femoris ya otot paha jadi tengah. Jadi kemarin tuh waktu pas otot paha tengah. Ya bentuknya kayak kabel gitu lah pokoknya dia. Di paha dia? Itu kemarin aku deadlift sangat semangat banget. Pas lagi ngangkat pertama, stack gitu. Aduh, wah kenapa ini gitu. Aku bakal fisioterapi. Wah ini cedera mas gitu. Wajir gitu. Terus sekarang aku deadlift gak bisa lebih dari 20 kilo. Tapi deadlift aku juga awal nge-gym cedera di deadlift, tapi nggak hampir cedera sih, cuman deadlift aku bengkok gitu loh, dan aku nggak tahu kan, cuma nonton di video doang kan. Terus aku bilang kenapa pinggangku sakit ya, ngomong sama orang di situ, kamu deadlift pinggangnya ini bengkok ya, jelas sakit katanya. Oh iya benar. Jadi memang ini sih susah di situ kan, gerakan fitness kan semuanya pinggang harus lurus kecuali ya crunch ya. Terus makanmu gimana? Kamu makan sehari 4 kali atau 5 kali? Makan itu karena aku lagi bulking ya, aku sebisa mungkin masuk lebih dari 2.500 kalori sehari. Aku nemu cara buat makan aku sendiri. Jadi kalau misalnya ada orang yang bisa makan sekali makannya langsung banyak, nggak apa-apa. Cuma aku nggak bisa gitu ya. Aku kalau makan sekalian langsung banyak itu sakit perut gitu loh. Jadi aku lebih baik makannya sering, dikit-dikit, tapi jumlahnya banyak. Sehari bisa sampai 5-6 kali gitu. Aku lebih nyaman kayak gitu sih. Tapi tetap protein itu minimal 2 kali berat badan minimal ya. Tapi kalau bulking bukannya nggak mesti banyak-banyak bro, kan ada karbonya juga. Menurutmu gimana tuh? Karbo juga. Karbo kan nasi putih gitu. Maksud aku masuk juga. Jadi menurut kamu walaupun bulking tetap harus 2 kali berat badan ya? Iya, karena kalau nggak kan fungsi protein itu buat recovery otot ya. Kalau misalnya karbohidrat tuh perlu buat tenaga, tapi buat recovery-nya nggak ada, bisa badannya gede tapi cepat kempes lagi gitu loh. Tetap perlu protein tinggi. Lebih susah bulking daripada cutting. Cutting mah tinggal kamu nggak makan doang gitu. Lebih bulking mahal. Tuh, aduh. Lebih mahal cutting apa bulking? Bulking lah, cutting itu tinggal nggak makan doang. Tapi, tadi kan kalau bulking kamu makannya lebih sering. Aku juga sebenarnya orangnya nggak bisa, ibaratkan lambungnya kecil lah. Jadi aku nggak bisa makan banyak sekaligus. Terus aku juga laktase intoleran. Jadi kalau aku bulking, biasa orang minum 1 liter susu kan. Nah aku nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau aku minum 1 liter susu pasti mencret tuh. Ya. Kalau kamu ada ini nggak? Itu tips juga sih buat teman-teman. Gimana? Jadi tips buat teman-teman ya, kalau misalnya kalian mau beli whey, daripada kalian beli langsung 1 ember gitu, kalian minta aja punya teman dulu 1 scoop. Kalau cocok beli, kalau nggak, udah nggak usah dipakai gitu. Tapi aku laktose intolerannya kalau 1 liter sih, 1 liter kebanyakan kan. Kalau aku 500 masih oke. Cuman kan aku ini metabolismenya bagus ya kalau untuk ngolah karbo. Jadi aku kalau walaupun makan karbo tetap bisa 6 pack. Tapi kalau orang lain mungkin makan karbo bisa gemuk kali ya. Karena mereka nggak pakai kan. Sih. Mereka kan nggak pakai kan. Itu curang sih itu. Nyebelin sih gitu, bikin iri sih gitu. Oh, kamu soalnya awalnya gemuk ya? Iya. Berapa tuh berat kamu dulu?